Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Pak Agung dan teman-teman Teknopreneurship Bay semuanya. Saya Kalika Fanya dari Sistem Informasi Angkatan 2020 ingin mempresentasikan jawaban saya untuk tugas 2, yaitu terkait masa merintis sebuah startup. Jadi untuk perusahaannya sendiri, saya memilih perusahaan Twitter, di mana Twitter itu merupakan sebuah platform microblogging yang diluncurkan pada tahun 2006, yang sekarang sudah berkembang menjadi salah satu platform sosial media sekaligus platform microblogging yang menyediakan banyak informasi dari berbagai topik. Untuk para pendirinya sendiri, Twitter itu didirikan oleh 4 pendiri, yaitu Jack Dorsey, Beastone, Evan Williams, dan juga Noah Glass. Jadi Twitter juga sempat mengalami perubahan nama pada awal perkembangannya, di mana nama awalnya itu adalah tulisannya TWTTR, yaitu singkatan dari Twitter sendiri, yang dicetuskan oleh salah satu co-foundernya, yaitu Noah Glass, yang terinspirasi dari platform Flickr dan juga kode SMS USA yang sepanjang 5 karakter, sebelum akhirnya berubah nama menjadi Twitter. Lalu untuk kondisi saat ini, Twitter telah berkembang menjadi salah satu platform sosial media yang dimana setiap harinya terdapat sekitar 500 juta tweet yang diposting oleh para pengguna sendiri. Lalu Twitter juga sekarang sudah memiliki lebih dari 25 kantor di seluruh dunia. Lalu apa latar belakang perintisan startup Twitter ini sendiri? Jadi sebenarnya munculnya ide untuk membuat Twitter sendiri adalah hasil dari kegagalan startup sebelumnya, yaitu Odeo yang didirikan oleh salah dua co-founder dari Twitter, yaitu Evan Williams dan juga Noah Glass. Jadi Odeo sendiri merupakan startup yang bergerak di bidang podcasting yang kemudian dikalahkan oleh kemunculan iTunes oleh perusahaan Apple. Karena karena foundersnya putus asa, akhirnya diadakanlah hackathon antara para pekerjanya, dan kemudian muncul ide untuk membangun sebuah platform di mana para pengguna bisa membagikan status mereka ke publik. Ide tersebut dicetuskan oleh salah satu co-founder Twitter, yaitu Jack Dorsey, dan akhirnya dinamai Twitter oleh Noah Glass. Lalu bagaimana perjalanan Twitter sampai dari awal perkembangannya sampai satu dekade selanjutnya? Jadi pada tahun 2006 itu Twitter pertama kali launching, yaitu lebih tepatnya pada tanggal 21 Maret 2006, oleh pendiri Jack Dorsey, Beastone, Evan Williams, dan juga Noah Glass. Lalu pada tahun 2007, banyak pengguna baru yang secara berbondong-bondong menggunakan Twitter, dan tercatat pada Maret 2007, pengguna Twitter sendiri sudah mencapai 60.000 dan telah terkirim sebanyak 1 juta pesan. Lalu pada tahun 2008 ini mungkin salah satu kesalahan yang dibuat oleh Twitter, kesalahan pertama, itu di mana Twitter menolak tawaran 500 juta dolar US dari Facebook, dan juga Twitter menolak untuk memberikan iklan bagi para perusahaan lain, di mana perusahaan lain tuh menawarkan untuk bisa beriklan pada platform Twitter karena alasan Twitter tidak mau mendapatkan uang dari hasil iklan tersebut. Lalu pada tahun 2009 muncul grafik The Fail Whale, di mana grafik tersebut mengindikasikan bahwa platform Twitter sedang mengalami gangguan teknis karena pada saat itu sudah banyak sekali pengguna baru yang menggunakan Twitter, jadi sempat mengalami gangguan teknis. Dan pada tahun tersebut juga, Twitter juga mengalami pemadaman yang cukup lama akibat serangan denial of service pada akhir tahun 2009. Kalau pada tahun 2010 sendiri terjadi serangan cross-site scripting, di mana para pengguna saling menyerang satu sama lainnya menggunakan fungsi on mouse over. Lalu pada tahun 2011, um, Twitter mengakhiri kesepakatan dengan Google, di mana kesepakatan itu berjalan 1 tahun, yang membuat semua tweet dan informasi lainnya itu hilang dari Google. Selain itu, Twitter juga membatasi akses dan juga mengunci platformnya agar informasi berharga tidak dapat digunakan oleh platform lainnya. Lalu pada tahun 2012,
Twitter secara tiba-tiba tidak mengizinkan para developer dari pihak ketiga untuk mengembangkan aplikasi yang mereplika timeline perusahaan, dan bahkan Twitter juga menutup akses untuk penggunanya ke platform LinkedIn, Instagram, hingga Tumblr. Lalu pada tahun 2013, Twitter menambahkan Blue Conversation Lines, di mana Blue Conversation Lines ini berguna untuk menyatukan percakapan agar percakapannya tidak terlalu berantakan. Lalu pada tahun 2014, Twitter menggagaskan untuk mengubah algoritma timeline-nya sendiri, di mana gagasan tersebut awalnya memunculkan banyak kekecewaan dari para penggunanya. Lalu pada tahun 2015, Twitter meluncurkan fitur baru, fitur Moments yang sekarang sudah menjadi Explore, dan juga mengganti simbol favorite menjadi simbol heart. Lalu pada tahun ini juga, yang sebelumnya CEO Twitter itu Jack Dorsey sudah turun, lalu pada tahun 2015 Dorsey naik lagi menjadi CEO-nya, dan semenjak jabatannya Twitter berusaha untuk memenangkan kembali hati para developers yang sebelumnya sudah di cut off. Lalu untuk tahun 2016 sendiri, Twitter sempat memberhentikan sekitar 9% dari pekerjaannya atau sekitar 350 pekerja dengan tujuan untuk meningkatkan profitabilitas sebagai perusahaan yang independen. Jadi dari perjalanan Twitter dari awal 2006 sampai satu dekade selanjutnya itu pada 2016, terdapat beberapa poin yang bisa diambil. Yang pertama, ide kemunculan startup baru bisa bersumber dari kegagalan startup lainnya. Seperti ide untuk merintis Twitter itu muncul karena kegagalan startup audio yang dikalahkan oleh iTunes. Lalu perusahaan harus bisa nyaman dan siap akan chaos, perubahan, seperti perubahan-perubahan yang bisa menjadi opportunity untuk peningkatan perusahaan, misalkan menambahkan fitur, seperti tadi menambahkan fitur moments, atau mengubah algoritmanya, atau menggantikan CEO-nya, dan juga siap akan situasi yang berisiko, karena saat membuat startup sendiri sudah berada di jalan yang banyak risikonya. Jadi kalau misalkan perusahaan tidak bisa beradaptasi, maka bisa dengan mudah dikalahkan oleh kompetitornya. Lalu tentunya untuk Twitter bisa berada di titik ini, tentunya perlu bisa mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang bisa jadi muncul, karena belum tentu ke depannya akan berjalan selancar itu. Jadi misalkan permasalahan yang terjadi pada tahun 2009 tadi, seperti gangguan teknis dan juga serangan denial of service dan juga serangan cross-site scripting yang sempat terjadi pada tahun 2010. Lalu perusahaan juga harus bisa belajar dari kesalahan masa lalu supaya tidak mengulangi masalah yang sama, seperti misalkan tadi sempat Twitter men-cut off para developer third party, dan semenjak pergantian CEO, Jack Dorsey berusaha untuk memenangkan hati para developers itu kembali. Jadi perusahaan harus bisa belajar dari kesalahan masa lalu supaya tidak terjadi kesalahan yang bisa merugikan perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan. Terima kasih.